족발 치워 새끼야. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu bersemangat di dalam pekerjaan yang sedang kita hadapi. Karena satu-satunya cara melakukan pekerjaan hebat, yaitu dengan mencintai sesuatu apa yang sedang kita lakukan. Kali ini Plastik Ungu akan merangkum alur cerita film yang berjudul Night in Paradise. Film yang berkisah tentang atas kekeliruannya cara seorang mafia membalas dendam atas kematian keluarganya kepada orang yang salah, hingga ia menjadi buruan para mafia. Lantas siapakah yang telah menewaskan keluarganya? Simak terus alur cerita film ini. Dan inilah Night in Paradise. Di awal film diperkenalkan seorang anggota mafia yang bernama Park Tae-gu. Ia sangat disegani dan bisa diandalkan dalam setiap menjalani misi. Di hari itu ia sedang menemui ketua mafia untuk membebaskan anggotanya yang disekap di markas lawannya. Setelah menjalankan tugasnya dengan baik, ia menuju ke rumah sakit untuk menjemput kakak dan keponakannya. Diketahui Tae-gu sangat menyayangi mereka. Ia selalu memperhatikan kesehatan sang kakak, yang mana saat itu sang kakak sedang menghadapi penyakit yang bisa dikatakan cukup parah. Tae-gu segera menyuruh mereka untuk pulang terlebih dahulu, dan dirinya akan menemui dokter serta membawakan obat untuk sang kakak. Setelah berada di ruangan, dokter menyampaikan kalau semua hasil tes yang Tae-gu jalani, dengan berat dokter menyampaikan kalau tak ada satupun kecocokan di antara mereka. Alhasil Tae-gu tak bisa mendonorkan organ kepada kakaknya itu. Tae-gu pun memahami hal itu karena ayah dari mereka memang berbeda. Ketika sedang menebus obat, ia dihubungi seseorang yang mengabarkan kalau kakak dan keponakannya telah tewas terkena ledakan bom yang berada di mobil mereka. Di TKP Tae-gu terlihat shock saat melihat serpihan sisa ledakan yang menewaskan kakak dan keponakannya. Setelah disemayamkan, datang bos besar Tae-gu yang bernama Tuan Yang untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum kakak Tae-gu dan menyampaikan bela sungkawanya kepada Tae-gu. Dalam pembicaraannya, Tuan Yang menyebut nama Tuan Do sebagai ketua mafia lain yang telah melakukan pembunuhan terhadap kakak Tae-gu sebagai bentuk kekecewaan karena penolakan Tae-gu pada saat Tuan Do ingin merekrutnya. Lalu Tae-gu meminta untuk dipertemukannya dengan Tuan Do, di mana ia akan melakukan apapun yang Tuan Yang perintahkan. Sedangkan sebagai bos Tae-gu, Tuan Yang pun meminta maaf tak bisa melakukan apa-apa karena organisasi Tuan Do terus-menerus berusaha menindas mereka. Malamnya Tae-gu menemui Tuan Do di tempat spa. Di sini Tuan Do menyampaikan turut berduka cita atas tewasnya kakak dan keponakan Tae-gu. Ia sangat menyayangkan kepada para pelaku yang melibatkan keluarganya untuk mereka bunuh, karena semua itu adalah suatu tindakan yang pengecut. Tuan Do juga berjanji akan menangkap pelakunya dan menyeret ke hadapan Tae-gu. Namun Tae-gu menolak tawaran Tuan Do. Ia merasa semuanya sudah berlalu dan berusaha untuk mengikhlaskannya. Setelah itu Tae-gu berpamitan akan membilas tubuhnya dengan air dingin. Usai membilas tubuhnya, rupanya ia menyiapkan sebuah pisau di wadah air tersebut. Hingga inilah yang Tae-gu lakukan. Setelah melakukan pembantaian, Tae-gu keluar melewati jendela belakang dan meninggalkan tempat itu. Dan besoknya Tae-gu menemui bos besarnya, yang mana dirinya sangatlah puas atas apa yang telah Tae-gu lakukan tanpa ada luka sedikit pun di tubuh Tae-gu. Lalu Tuan Yang memberikan kesempatan Tae-gu untuk menenangkan diri, untuk pergi ke Pulau Jeju dan singgah ke kota Vladivostok, Rusia, dengan memberikan uang dan identitas baru dalam waktu sepekan. Setelah kepergian Tae-gu, Tuan Yang menyusun rencana untuk menyerbu geng mafia lain yang diketuai oleh Direktur Ma, dan keributan pun terjadi.
kembali ke Taegu yang baru saja sampai di tempat tujuan. Ia dijemput oleh seorang perempuan yang bernama Jaeyon. Jaeyon diminta sang paman untuk menjemput Taegu karena sang paman yang bernama Kuto sedang sibuk bertransaksi dengan kliennya, yaitu para mafia. Karena diketahui Kuto berprofesi sebagai penjual senjata dan dia adalah orang yang dipercaya Tuan Yang untuk menampung Taegu dalam sepekan. Ketika sedang makan malam, Taegu mengatakan kalau kedatangannya adalah ingin belajar berkebun. Sang paman yang sudah mengetahui siapa Taegu sebenarnya, dia hanya berdiam diri demi menjaga perasaan keponakannya itu. Walaupun Taegu berkata demikian, Jaeyon sangat mengetahui karakter pamannya itu. Ia mengetahui siapa saja yang berhubungan dengan pamannya itu. Sebagian besar dari mereka adalah dari kalangan para mafia. Oleh karena itu, Jaeyon memperlihatkan ketidaksukaannya kepada Taegu dengan berkata kalau secepatnya ia meninggalkan rumah itu akan lebih baik untuk kehidupan dia dan pamannya. Kembali ke Tuan Yang mendapatkan laporan dari anak buahnya kalau dalam penyerbuannya kemarin, pimpinan mereka yang bernama Direktur Ma telah berhasil meloloskan diri dari serangan anak buah Tuan Yang. Dan yang membuat Tuan Yang lebih ketakutan lagi adalah petinggi mereka yang bernama Tuan Do ternyata masih hidup dan sekarang berada di rumah sakit. Setelah itu ia mendapat telepon dari Direktur Ma yang mendeklarasikan perang terhadap Tuan Yang karena Direktur Ma menganggap Tuan Yang sudah mencari gara-gara dengan dirinya. Adegan berpindah di mana Taegu yang baru saja bangun dari tidurnya. Setelah itu ia mendengar suara tembakan yang ternyata di luar rumah Jaeyon sedang latihan menembak. Tak lama kemudian Jaeyon mengarahkan senjata ke arah kepalanya sendiri. Taegu yang panik segera mendekati untuk menghentikan Jaeyon. Namun ternyata pistol milik Jaeyon sudah kehabisan peluru. Di tempat lain, Tuan Yang bertemu dengan ketua polisi yang bernama Park. Tujuan Tuan Yang adalah meminta kepada polisi Park untuk meminta bantuan agar bisa didamaikan dengan Direktur Ma. Karena diketahui, polisi Park bertugas memonitor seluruh pergerakan para mafia di Korea. Dengan desakan terus-menerus, akhirnya polisi Park bersedia membantu dengan menghubungi Direktur Ma. Kembali ke Taegu yang melihat Jaeyon sedang tak sadarkan diri yang berada di mobilnya. Setelah itu datang sang paman yang menyuntikkan sesuatu, lantas membawanya ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan, paman menjelaskan keadaan Jaeyon yang sebenarnya kepada Taegu. Kalau Jaeyon tengah mengidap penyakit yang mematikan. Oleh karena itu, sang paman rela melakukan apapun demi mendapatkan uang termasuk menjual senjata dan menampung Taegu agar dirinya bisa membawa Jaeyon ke Amerika untuk menjalani operasi. Berpindah ke pertemuan Tuan Yang dan Direktur Ma yang ditengahi oleh polisi Park. Di sini polisi Park mengupayakan agar kedua geng tersebut bisa berdamai. Berhubung akan diadakannya evaluasi kerja, jadi polisi Park tak mau jabatannya turun hanya karena tak becus dalam menangani para preman di wilayah tersebut. Namun Direktur Ma menolaknya. Ia tak mau melakukan kejahatan senjata karena Tuan Yang lah yang mulai mencari gara-gara dengan dirinya. Ia menganggap akan setimpal kalau bisa menghabisi Tuan Yang terlebih dahulu. Sedangkan Tuan Yang hanya bisa duduk tertunduk dan ketakutan. Di rumah sakit Jaeyon yang sudah tersadar, ia pun segera meminta pulang dan diantar oleh Taegu. Di perjalanan Taegu dihubungi oleh Tuan Yang untuk mempersiapkan diri karena Tuan Yang akan berangkat ke Pulau Jeju dan kabur bersama Taegu ke Rusia. Dia berkata kalau dirinya sudah kalah dari kelompok Direktur Ma. Namun semua itu adalah skenario jahat yang direncanakan oleh polisi Park dari hasil mediasi kedua geng agar bisa berdamai. Yang mana Tuan Yang telah mengkhianati Taegu untuk diserahkan kepada Direktur Ma.